Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan, nama saya Dudipta Dalila dari kelas 12 IPS 4. Nah, di sini Dila bakal mengerjakan tugas sejarah peminatan, yaitu tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selamat menyaksikan. Hai guys, kalian sadar nggak kalau di masa sekarang semuanya itu udah serba mudah dan canggih. Mau belanja tinggal buka handphone, mau jalan-jalan ke luar negeri tinggal naik pesawat. Nah, semua itu terjadi karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang kita kenal dengan sebutan iptek yang sangat pesat. Kira-kira bagaimana perkembangan iptek tersebut bermula? Yuk, mari kita simak. Oke, kita mulai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang teknologi dan informasi. Nah, yang pertama kita masuk ke komputer. Komputer seperti yang kita tahu sekarang, itu awalnya berawal dari mesin hitung mekanik yang dibuat oleh Charles Babbage pada tahun 1822. Yang kemudian Charles Babbage ini mengembangkan dari different engine menjadi analytical engine pada tahun 1833. Dan kemudian komputer ini terus dikembangkan oleh Howard Aiken yang merancang komputer yang mampu melakukan operasi aritmatika dan logika secara otomatis pada tahun 1837. Dan kemudian komputer pada masa Perang Dunia II dijadikan sebagai alat pendesain pesawat perang Jerman dan alat pemecah kode sekutu. Nah, kemudian komputernya terus berkembang hingga Howard Aiken ini mengadakan kerjasama dengan IBM Amerika, di mana mereka memproduksi komputer sebesar meja tanpa layar monitor pada tahun 1944, yang kemudian komputer itu terus berkembang sampai saat ini. Nah, yang kedua itu adalah televisi, di mana televisi ini pertama kali ditemukan oleh John Logie-Baird pada tahun 1923. Nah, siaran televisi mulai diluncurkan pada tahun 1928 dengan mengirim sinyal TV dari London ke New York. Nah, TV pertama itu adalah TV monokrom yang berkisar tahun 1928 sampai tahun 1946. Nah, TV monokrom digunakan secara massal di berbagai negara. Nah, kemudian televisi ini kemudian dikembangkan oleh Peter Cart-Gormang, di mana Peter ini mengembangkan teknologi TV yang berwarna pada tahun 1940 sampai tahun 1953. Nah, yang ketiga itu adalah internet. Internet berawal dari Departemen Pertahanan Amerika yang membuat ARPANET pada tahun 1969. Tujuan awalnya untuk kepentingan militer. ARPANET kemudian diperkenalkan secara umum pada tahun 1972, di mana jumlah komputer yang bergabung hanya 213 pada tahun 1981. Kemudian pada 1 Januari 1983, ARPANET menukar protokol rangkaian pusatnya dari NCP ke World Wide Web atau sekarang dikenal dengan WWW, yang merupakan cikal bakal situs internet. Nah, situs internet ini diciptakan oleh tim Berners-Lee pada tahun 1991. Yang kemudian adalah ponsel atau handphone. Ponsel awal pembuatannya pada tahun 1940-an di laboratorium telepon Bell atau Bell Labs. Pada 3 April 1973, handphone seperti yang dikenal sekarang pertama kali diperkenalkan pada publik oleh Martin Cooper. Nah, jenis HP pada masa lalu itu analog dan bersifat regional. Ukurannya juga terlalu besar untuk dipegang oleh tangan. Selanjutnya adalah sejarah perkembangan teknologi transportasi. Yang pertama adalah transportasi darat. Transportasi darat yang pertama itu adalah industri mobil. Pada saat itu dipelopori oleh Henry Ford yang melakukan produksi massal mobil rumah. Kemudian perkembangan transportasi darat berikutnya adalah kereta maglev atau magnetic elevation, di mana inspiratornya adalah Eric Lloyd Wright pada tahun 1950. Kereta maglev memakai mesin yang dapat mengangkat kereta 10 mm di atas rel dan didorong magnet bermuatan listrik. Selanjutnya adalah transportasi udara. Transportasi udara modern dirintis dengan penemuan mesin terbang. Pertama adalah Joseph dan Jacques Etienne, di mana mereka menerbangkan balon udara setinggi 300 meter pada tahun 1782, di mana balon udara tersebut semakin berkembang hingga bisa membawa manusia. Berikutnya ditemukan pesawat terbang bernama Kitty Hawk oleh Orville dan Wilbur Wright pada tahun 1902. Selanjutnya adalah Henry Fonda, di mana dia menemukan pesawat jet pada tahun 1905. Yang berikutnya adalah transportasi air. Teknologi transportasi air berhubungan dengan penemuan mesin uap oleh James Watt, di mana penemuan mesin uap ini menginspirasi seorang tokoh Robert Fulton untuk membuat kapal uap pertama dengan nama Clermont.
di mana kapal selam umumnya untuk penelitian dan ilmu pengetahuan muncul pada abad ke-19. Kapal selam ditemukan oleh Cornelis Drebbel. Nah, sejak Perang Dunia I, kapal selam semakin terkenal hingga sekarang. Nah, setelah membicarakan tentang iptek transportasi, bagaimana dengan transportasi yang ada di Indonesia? Nah, transportasi yang ada di Indonesia itu adalah banyak ya guys. Salah satunya adalah transportasi udara di Indonesia, di mana perkembangan transportasi udara Indonesia dimulai pada awal kemerdekaan. Saat itu pesawat yang digunakan masih hasil modifikasi pesawat Cureng atau Nishi Koren, di mana pesawat tersebut merupakan peninggalan Jepang. Pesawat itu dirancang dan dites oleh Agustinus Aducipto pada Oktober 1945 di atas kota Tasikmalaya. Atas ide Wiwiko Supomo dan Nurtio Pringadosiryo, dibukalah bengkel pesawat di bekas gedung kapuk di Magetang dekat Madiun. Pesawat NWG-1 menjadi jenis pesawat hasil buatan bengkel tersebut. Mengenai perkembangan pesawat terbang di Indonesia, tentu sangat identik dengan tokoh revolusi B.J. Habibie. Ya, karena saat perkembangan pesawat tersebut sempat terhambat karena pemberontakan Madiun pada tahun 1948 dan agresi militer Belanda. Penerbangan Indonesia kemudian berkembang lagi pasca peristiwa tersebut. Nah, dan Bandung dipilih menjadi tempat pengembangan pesawat terbang, khususnya di lapangan terbang Andir Hussein Sastra Negara pada 1 Agustus 1954. Nah, kemudian Indonesia berhasil menerbangkan prototipe Si Kumbang dan selanjutnya diluncurkan pesawat latih dasar Belalang 89 dan pesawat olahraga Kunang 25. Sebagai kemajuan tersebut membuat banyak pihak optimis terhadap industri penerbangan Indonesia. Akhirnya pada 16 Desember 1961 diresmikan pembentukan Lembaga Persiapan Industri Penerbangan atau LAPIP. Setelah berbagai gejolak, 28 April 1976 secara resmi didirikan PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio dengan B.J. Habibie selaku direktur utamanya. Perkembangan teknologi dan informasi yang ada dalam infografis tersebut tentunya punya dampak positif dan negatif. Dampak positifnya, tentu kita bisa mempercepat persebaran informasi secara akurat dan mutakhir, mempermudah komunikasi antar wilayah, mengembangkan wawasan, sarana hiburan, media pertukaran data-data secara cepat dan efektif, dan lainnya. Meski begitu, kita harus menggunakan kemajuan teknologi dan informasi ini secara bijak, karena perkembangan ini tetap memiliki dampak negatif. Adapun dampak negatif yang dapat ditimbulkan seperti memudahkan nilai tradisional dalam masyarakat, semakin banyaknya pembajakan hasil karya, ataupun menguatnya sikap individualisme. Untuk itu, kita sebagai generasi muda bangsa Indonesia, kita harus terus mengembangkan ide yang kita bisa dan terus berkarya agar teknologi dan informasi semakin maju di negara kita. Nah, mungkin itu saja yang mau Dila sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.